Bukan akalku, tapi Allah yang kuandalkan. Pernahkah Bapak Ibu menggunakan aplikasi navigasi, tapi sinyal GPS mati? Tidak tahu lagi arah mana yang benar. Lalu mulai mengandalkan insting. Kayaknya ke sini deh. Kayaknya ini jalan lurus. Atau belok. Sampai akhirnya nyasar. Begitulah hidup kita kalau hanya mengandalkan pengertian sendiri. Seringkali bukan membawa kita pada tujuan yang benar. Dan Tuhan hari ini berkata dengan lembut kepada kita melalui Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kitab Amsal ditulis sebagian besar oleh Raja Salomo, seorang raja yang dikenal karena hikmatnya. Namun bangsa Israel ketika itu hidup dalam dunia yang penuh dengan tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga. Banyak di antara mereka mungkin tergoda untuk bergantung pada aliansi politik atau kepentingan bersama untuk saling menguntungkan atau menggunakan kekuatan militer atau bahkan menyembah ilah-ilah asing. Tuhan berkata, jangan cari jawaban hanya lewat akal manusia atau rencana sendiri, tetapi mulailah dengan iman dan penyerahan total kepadaku. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah jawaban sempurna dari firman ini. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Bukan hanya sekedar panduan moral, tetapi dia adalah kepenuhan hikmat Allah yang menjadi manusia. Saat kita percaya kepadanya, kita tidak lagi bergantung pada pikiran dan pengalaman kita yang sangat terbatas. Tetapi kita memiliki Roh Kudus yang memberikan hikmat surgawi untuk mengambil keputusan, menghadapi pergumulan, dan menjalani hidup di dunia ini. Yesus adalah jalan yang diluruskan, bukan hanya panduan, tapi pribadi yang membimbing kita, yang selalu setia bersama di setiap langkah-langkah hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, percaya dengan segenap hati, bukan setengah-setengah, bukan hanya saat dalam keadaan baik-baik saja atau situasi yang enak saja, tapi juga ketika kita mengalami masa sulit. Percaya bahwa Allah itu baik, adil, dan penuh kasih, meskipun kita kadang tak selalu memahami dan mengerti. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Artinya apa? Jangan tinggi hati, mengira kita lebih tahu daripada Allah. Terkadang kita merancang masa depan, tapi Tuhan punya rencana yang lain. Dan biasanya rencananya jauh lebih indah dan jauh lebih bijaksana. Akui Dia dalam segala perkara. Setiap keputusan, hubungan, pekerjaan, keuangan, keluarga, mari kita belajar bawa semuanya kepada Tuhan. Mintalah pimpinannya, biarkan Dia meluruskan jalan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar untuk tidak hidup dari logika dunia yang terbatas, tetapi dari iman kepada Allah yang hidup. Kita mungkin tidak selalu mengerti apa yang terjadi, tapi biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk percaya pada Dia yang mengerti segalanya.